1, 2, 3, come on! Salam jumpa, salam sehat, tetap semangat walaupun masih dalam kondisi corona. Tetap kita menjaga protokol kesehatan kita, menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan menjauhi kerumunan. Hari ini kita akan kembali belajar fisika. Di sini Bapak sudah membawa peralatan. Yang pertama ada wadah kosong, kemudian air dingin, kemudian ada termos, kemudian ada termometer. Kira-kira kita mau belajar apa dengan bahan yang bawa hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Pertama kita bahas dulu adalah suhu. Ini adalah dingin. Dari mana Bapak katakan dingin? Karena Bapak tadi menyentuhnya, rasa dingin. Kemudian Bapak akan menuangkan air ke dalam wadah ini dan Bapak akan sentuh. Ternyata airnya panas. Dari praktikum atau percobaan Bapak tadi, kita bisa mendefinisikan tentang suhu. Ini tadi Bapak pegang dingin, kemudian ini Bapak pegang panas. Maka definisi suhu kita bisa memberikannya. Jadi suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu kita memerlukan namanya sebuah alat. Ketika siswa-siswi mau permisi pulang karena demam, maka kalian mengatakan, "Pak, saya permisi mau pulang karena demam." Secara otomatis guru kalian akan membuat telapak tangannya ke kening kalian. Mengapa harus telapak tangan? Karena telapak tangan ini sensitif, kulitnya tipis sehingga dia gampang untuk menyerap panas. Nah, dengan demikian para ahli menemukan sebuah alat untuk mengukur daripada suhu, yaitu namanya termometer. Ini adalah termometer digital. Ada berbagai macam termometer. Nah, kita akan menggunakan termometer digital. Nanti ada termometer kaca, ada termopropel, ada termogas, dan ada termometer hambatan. Semuanya fungsinya untuk mengukur suhu. Nah, kalau ini penggunaannya adalah untuk mengukur suhu tubuh daripada kita manusia, atau juga bisa mengukur suhu daripada air yang panas ini dan air yang dingin ini. Tetapi karena kita sering menggunakannya ke tubuh, maka Bapak akan praktekannya di tubuh Bapak sendiri. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Pertama kita buatkan dulu dia ke angka 0 atau ke LO supaya hasilnya baik. Baik siswa semua, karena suhu terlalu panas, alat ini tidak bisa kembali ke L0. Nah, sekarang suhu ruangan ini adalah 32,4. 32,4. Nah, Bapak akan masukkan ke ketiak Bapak. Kita tunggu sampai berbunyi. Mengapa harus di ketiak? Karena di ketiak itu lebih cepat mengatakan panas, atau di ketiak itu biasanya selalu menghasilkan panas. Jadi ketika kita demam, maka termometer ini akan dimasukkan ke tempat-tempat yang sempit. Misalnya adalah selangkangan paha, kemudian ketiak, kemudian juga adalah dubur kita ketika untuk anak-anak bayi. Jadi nanti siapa tahu kalian berumah tangga sebagai bapak dan ibu boleh menggunakan ini ketika anak kalian demam untuk mengetahui suhu tubuh daripada anak kalian. Kita tunggu sampai berbunyi. Nah, ini sudah berbunyi. Nah, suhu Bapak yaitu 35,7. 35,7. Jadi kalian harus matikannya ketika dia telah berbunyi. Nah, selain termometer digital, ada namanya termometer kaca.
Nah, biasanya termometer kaca ini dia berisi air raksa. Mengapa digunakan air raksa? Sama dengan alasan telapak tangan tadi. Karena air raksa itu dia berwarna silver, gampang dilihat, kemudian menyerap panas dan dapat mengukur suhu yang rendah dan sampai suhu yang tinggi. Kalian bisa baca di buku-buku kalian. Macam termometer lainnya, misalnya termometer gas, pasti fungsinya untuk mengukur suhu daripada gas. Termometer hambatan, pasti fungsinya untuk mengukur daripada hambatan. Termometer termokopel, pasti untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, misalnya bara api ataupun besi yang dipanaskan. Nah, kita akan melihat skala perbandingan daripada termometer yang ditemukan oleh para ahli. Yang pertama adalah skala termometer derajat Celcius, kemudian Reaumur, kemudian Fahrenheit, kemudian Kelvin. Ini penemunya, skala ini ditulis berdasarkan nama penemunya. Ini penemunya Celcius, ini Reaumur, ini Fahrenheit, ini Kelvin. Mari kita lihat bagaimana cara menentukannya. Ini perbandingannya ialah skalanya 0 sampai 100. Yang ini 0 sampai 80. Yang ini 32 sampai 212. Yang ini dari 23 sampai 373. Nah, kita buat perbandingannya. C banding F banding F banding K. Bagaimana cara membuatnya? Kita kurangkan. 100 dikurang 0, 100. 80 dikurang 0, 80. 212 dikurang 32, 180. 373 dikurang 273, 100. Kemudian hasilnya ini 180, 180, 100. Sama-sama kita bagi 20. Kenapa bagi 20? Supaya hasilnya pas. 100 bagi 20, 5. 80 bagi 20, 4. 180 bagi 20, 9. 100 bagi 20 sama dengan 5. Berdasarkan perbandingan inilah, siswa-siswi semua, kita akan menemukan rumus. Yang pertama ada rumus antara C dan R. Bagaimana rumusnya? Jika diketahui dia derajat Reaumur, maka rumusnya C sama dengan 5/4 Reaumur, atau Reaumur sama dengan 4/5 derajat Celcius. Nah, kalau hubungan antara Celcius dengan bagaimana? Jika diketahui Fahrenheit, ditanya Celcius, kita gunakan rumusnya. Derajat Celcius sama dengan 5/9, buka kurung F dikurang 32. Atau F sama dengan 9/5 derajat Celcius tambah 32. Nah, ini berbeda cara menggunakan rumusnya yang dua ini. Yang pertama, yang ini dalam kurung ini kita kurangkan terlebih dahulu. Baru hasilnya kita kalikan 5, kita bagi 9. Sedangkan yang ini, pertama hasilnya ini kita kalikan. Derajat Celcius ini, misalnya 30, dikali 9, bagi 5, ditambah 32. Sekali lagi, Bapak ulangi. Kedua rumus ini cara menggunakannya berbeda. Caranya yaitu yang pertama ini, yang di dalam kurung ini kita kurangkan terlebih dahulu. Misalnya 40 dikurang 32. Hasilnya ini dikali 5 dibagi 9. Nah, kalau ini tidak, derajat Celcius misalnya 40, kalikan terlebih dahulu. 40 kali 9 dibagi 5 ditambah 32. Jelas? Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan berikan tugas-tugasnya. Kemudian kita lihat bagian C, yaitu hubungan antara Reaumur dan Fahrenheit. Kita buat derajat Reaumur, perbandingannya adalah 4/9. Maka 4/9, buka kurung F dikurang 32, atau F sama dengan 4/9, F ditambah 32. Mencarinya ini rumusnya sama dengan yang di atas. Kemudian D, hubungan antara Celcius dengan Kelvin. T derajat Celcius dengan T ditambah 273 Kelvin, atau Kelvin sama dengan T derajat T kurang 273 derajat Celcius. Kelvin tidak menggunakan derajat. Mengapa? Karena dia adalah termometer yang suhunya bisa mengukur lebih tinggi, karena dimulai dari 273 titik bekunya, sedangkan titik didihnya 373. Makanya dia tidak menggunakan yang namanya derajat. Itu alasannya tadi. Sampai sini Bapak harapkan jelas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat contoh soal.
contoh soal. Di sini ada contoh soal suhu dalam skala derajat Celcius menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Hitunglah angka yang ditunjukkan dalam skala Raymond, Fahrenheit, dan Kelvin. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti biasa, kalau fisika itu kita membuat dulu diketahui. Apa yang diketahui? Semua yang berbentuk angka. Apa saja itu? Yaitu ini, 30 derajat Celcius. Kemudian kita buat ditanya. Apa ditanya? Semua kalimat perintah pertanyaan. Hitunglah berapakah, bagaimanakah, demikian. Nah, kita hitung apa itu? Derajat Raymond, derajat Fahrenheit, kemudian Kelvin. Kita masuk pada bagian A. Diketahui Celcius, sedangkan ditanya adalah Raymond. Maka rumusnya adalah derajat Raymond sama dengan 4/5 dikali Celcius. Mengapa yang ini kita gunakan, Pak? Karena yang diketahui adalah Celcius. Kita gunakan rumusnya ini. Ini sangat gampang. 4/5 dikali 30. Kalikan dulu, 30 kali 4, 120. Dibagi 5, hasilnya 24 derajat Celcius. Di SNMP ini sudah kalian pelajari. Kita hanya mengulangi dan melanjutkannya dengan banyak soal. Kemudian bagian B, derajat Fahrenheit. Sama dengan rumusnya 9/5 derajat Celcius tambah 32. Mengapa ini kita gunakan, Pak? Karena yang diketahui adalah derajat Celciusnya. Maka kita buatlah 9/5 dikali 30 ditambah 32. 30 kali 9 dibagi 5, hasilnya ini ditambah 32. 54 ditambah 32, hasilnya adalah 86 derajat Fahrenheit. Kemudian yang bagian C, kita mau mencari berapa Kelvin. Ini gampang saja, langsung tambahkan. Rumusnya apa? T derajat Celcius ditambah T tambah 273 Kelvin sama dengan 30 ditambah 273 Kelvin. Hasilnya 303 Kelvin. Tidak pakai derajat karena tadi dia mengukur suhu yang paling tinggi. Demikianlah materi kita tentang suhu. Minggu depan kita akan belajar tentang kalor. Bapak akan mengirim tugas di Classroom dan WA grup kita. Selamat siang, sampai jumpa.